Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitri Dayati dari Prodi Gizi 2B UIN Walusongo Semarang. Kali ini saya akan melakukan identifikasi protein pada bahan makanan. Berdasarkan dari hasil pengamatan, semua sampel bahan pangan mengandung protein. Hal ini ditandai dengan munculnya aroma khas pada saat proses pembakaran. Namun pada sari buah apel, pada saat proses pembakaran, bau khas yang timbul itu tidak begitu tercium. Hal ini mungkin dikarenakan karena kandungan protein pada apel sangat sedikit. Proses pembakaran yang dilakukan pada identifikasi ini merupakan penyebab dari denaturasi protein, di mana salah satu penyebab dari denaturasi protein adalah penambahan suhu. Ketika protein terdenaturasi, akan terjadi perubahan kimia, fisik, dan biologi. Pemanasan berlebih pada makanan yang mengandung protein menyebabkan lingkaran heliks protein yang di dalamnya terdapat ikatan-ikatan sulfhidril terbuka dan dapat menimbulkan berbagai reaksi. Ikatan sulfhidril akan bereaksi dengan hidrogen menjadi H2S. Reaksi inilah yang menyebabkan timbulnya bau khas ketika proses pembakaran kertas diolesi sampel bahan pangan yang mengandung protein.
Kuning telur dan putih telur termasuk dalam protein globular, di mana putih telur termasuk albumin dan kuning telur termasuk globulin. Berdasarkan hasil pengamatan, kuning telur dan putih telur larut ketika ditambahkan dengan air mineral dan juga larut ketika ditambahkan dengan larutan garam, cuka, dan sabun cuci piring. Hal ini sesuai dengan literatur dari Sherman 1992 yang mengatakan protein yang larut dalam air atau larutan asam, basa, dan garam disebut dengan protein globular. Protein juga akan mengalami pengendapan ketika ditambahkan dengan garam berkonsentrasi tinggi dan asam berlebih. Kelarutan protein akan berkurang bila ke dalam larutan protein ditambahkan garam-garam anorganik. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Pengendapan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi, sehingga terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena garam anorganik lebih menarik air, maka jumlah air yang tersedia untuk molekul protein akan berkurang. Sedangkan jika ditambahkan dengan basa, protein tidak mengalami pengendapan. Hanya saja warna larutan berubah menjadi putih atau koloid putih. Berdasarkan hasil pengamatan, larutan protein yang ditambahkan dengan larutan garam encer sedikit sekali menghasilkan endapan. Larutan protein yang ditambahkan dengan cuka juga sedikit sekali menghasilkan endapan dan berubah menjadi keruh atau keputih-putihan. Sedangkan larutan protein yang ditambahkan dengan larutan basa tidak menghasilkan endapan tetapi berubah menjadi keruh. Hal ini disebabkan karena konsentrasi protein dalam larutan itu sangat rendah. Dapat juga disebabkan karena asam yang digunakan merupakan asam encer atau asam lemah. Pada identifikasi ini memang menggunakan cuka yang merupakan asam lemah. Seperti yang dikatakan oleh Deman, jika konsentrasi protein dalam larutan sangat kecil atau asam dan basa yang digunakan bersifat lemah atau konsentrasinya encer, maka akan terbentuk kulit putih.